Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, part yang keempat berarti ini ya. Jadi ini part yang keempat, soal nomor 16 sampai 20, persiapan UAS ya, kalkulus 1. Oke, langsung aja. Nomor 16 ini tentang yang namanya garis normal. eh Prinsipnya ini pernah saya bahas juga. Intinya adalah garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Jadi untuk menentukan garis singgung itu, jadi kalau ada saya punya kurva gitu ya. Saya punya sebuah kurva, katakanlah ini adalah y sama dengan fx, katakanlah. Nah, nanti ada yang namanya persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung pada sebuah titik ya. Di sini misal katakanlah titik ini. Nah, ini disebutnya lah persamaan garis singgung yang memiliki gradien tertentu. Nah, sebenarnya karena di sini ngomonginnya masalah gradien, jadi saya bahasnya gradien aja ya. Jadi kalau misalnya ditanya gradien, berarti gradien ini sama dengan y aksen x singgung. Nah, gitu. Atau f aksen x singgung gitu. X sorry. X XS itu apa? XS itu ini. Jadi ini disebutnya lah titik singgung. Titik singgungnya adalah XS, YS ya. XS, YS. Nah, itu adalah gradien garis singgung, gradien MS lah saya sebutnya. Gradien garis singgung, cara nyarinya F aksen XS. Nah, kalau garis normal gimana? Nah, kalau garis normal dia harus tegak lurus, jadi malangnya gitu. Ya apa yang memalang. Nah, ini disebutnya adalah gradien N. Ya tentunya kalau saya punya Mn, dia punya sifat bahwasanya apa? Mn kalau dikali ms itu harus sama dengan min 1 karena dia saling tegak lurus ya. Jadi sini tegak lurus. Jadi nanti kalau saya tanya mn itu sebenarnya adalah min seper ms ya. Tinggal di seper terus tinggal dikali minus gitu. Poinnya adalah kayak gitu. Jadi ini. Jadi di sini saya pengen coba bahas berapakah gradien garis normal ya. Cari yang namanya gradien garis singgungnya dulu. MS-nya apa? MS-nya itu adalah f aksen pada saat XS titik singgungnya adalah 1. Nah, jadi kita turunin dulu, jadinya adalah 2x ditambah 2. Ini turunannya gampang ya. 2x tambah 2. 2x tambah 2. 5, 0 turunannya. Nah, pada saat x-nya sama dengan 1. Masukin 1 jadinya adalah berapa? 2 kali 1 ditambah 2. Jadi sama dengan 4 ya. Ada nggak 4? Nah, ada tapi bukan jawabannya. Karena ini ms. Nah, kalau mn gimana? Gradien garis normal itu dibalik dikali minus min 1 per 4. Jadi dibalik dikali minus, jadinya min 1/4. Jadi jawabannya yang B ya. Oke, itu soal nomor 16. Nah, selanjutnya soal nomor 17. Diketahui suatu partikel ditembakkan ke atas dengan persamaan gerak ST. Ini persamaan gerak itu berarti ini sebuah posisi ya. ST-nya itu sama dengan sekian. Kecepatan pada saat ketinggiannya segini adalah berapa? Oke, nah hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah menentukan VT. Jadi ini aplikasinya ya. Jadi kalau saya punya ST, ST-nya kan sama dengan apa nih? Min T kuadrat ya. Ditambah 16T, ini ditambah 10. Jadi yang namanya ST ini kalau saya turunkan itu jadinya adalah VT ya. Jadi ST kalau dianya diturunin itu jadinya VT. Jadi VT itu adalah kecepatan itu adalah dst dt ya. Jadi ini saya coba turunin aja jadinya minus 2T ditambah 16. Nah, cuman pertanyaannya adalah kecepatan pada saat ketinggiannya. Nah, berarti pada saat T-nya berapa? Nah, kita harus nyari di sini. Katanya fungsi ketinggian itu kan S itu fungsi posisi. Berarti ketinggian ini masuk di antaranya bentuk posisi. Katanya ketinggiannya 70. Ketinggiannya berarti ST. Jadi ST-nya itu 70. Ya, tinggal disamain aja ya. Jadi 70 itu sama dengan minus T kuadrat ditambah 16T ditambah 10. Jadi pindah ke kiri jadinya T kuadrat dikurang 16T ini ditambah 60. Ditambah 60 sama dengan 0. Nanti tinggal difaktorin dapat T-nya berapa nih?
T-6, T-10 ya. Di persamaan kuadrat ada ya. Saya pernah bahas ini, cari dua buah bilangan kalau dikali 60 dijumlah 16, 6 sama 10. Nanti dari sini T-nya sama dengan 6 atau T-nya sama dengan 10. Jadi supaya ketinggiannya berapa nih? Supaya ketinggiannya 70, maka dia waktunya itu pada saat T-nya 6 dan T-nya 10. Nah, pertanyaannya adalah berapakah kecepatan pada saat ketinggiannya segitu? Oh, berarti indikator ketinggiannya adalah apa? T. Jadi pada saat T-nya sama dengan 6, maka kecepatannya V6. Berarti sama dengan berapa? Min 2 dikali 6 ditambah 16. Jadi berapa nih? 4 ya. Min 12 tambah 16. Nah, yang kedua adalah T-nya sama dengan 10. Jadi V10 jadinya. V10-nya adalah min 2 ganti T-nya jadi 10. Ditambah 16. Jadinya berapa nih? Minus 20 tambah 16 itu minus 4. Nah, ini meter per sekon ya. Ya, pokoknya ini satuan nggak ada satuan ya. Ya udah berarti satuan kecepatan aja. Jadi kecepatannya adalah apa? V-nya adalah 4 dan min 4. Jadi 4 itu pas ke atas, min 4 pas ke bawah. Jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang C ya. Itu soal nomor 17. Oke gitu ya. Jadi diturunin terus ya gitu tinggal dimasukin. Nomor selanjutnya nomor 18. Nomor 18 ini tentang limit yang kayak tadi limit tak tentu ya. Ini seperti biasa dimasukin aja ya. Jadi limit x menuju 1 dari apa nih? X pangkat 3 min 1 dibagi 1 min x. Masukin aja. Ternyata 1 kurang 1, 1 kurang 1 jadinya 0 per 0. Nah gara-gara 0 per 0 berarti dia boleh diapain? Boleh di L'Hopitalin ya. Ya, kita menggunakan L'Hopital aja langsung. Berarti sama dengan limit berapa nih? X menuju 1 biar gampang X pangkat 3 min 0 per min 1 ya. Sorry, kalau diturunin kan jadinya 3x pangkat 2 ya. Jadi 3x pangkat 2 dibagi min 1. Udah deh gitu aja. Jadi dimasukin sekarang satunya 3 3 dikali 1 kuadrat dibagi min 1. Jadi jawabannya minus 3. Oke, itu soal nomor 18. Terus soal nomor 19-nya. Nah, ini juga sama. Pokoknya kalau limit bentuknya 0 per 0 atau tahingga per tahingga ya, itu bisa pakai L'Hopital teman-teman. Jadi kalau misalnya kayak gini, jadi limit x menuju tahingga ini kan dari e pangkat x dikurang 1 dibagi apa nih? Apa namanya? X pangkat 3. Ini kan kalau dimasukin tahingga, e pangkat tahingga itu kan tahingga. Jadi gede banget nilainya. Tahingga pangkat 3 gede banget. Cuman segede apa kan perbandingannya relatif. Nah, jadi mau saya hitung. Nah, karena dia tahingga per tahingga, boleh dia. Jadi karena dia tahingga per tahingga, boleh dianya pakai L'Hopital. Jadi dia kalau saya L'Hopitalin jadinya apa nih? Sama dengan limit x menuju tahingga dari apa nih? E pangkat x diturunin tetap ya. Ingat-ingat kalau ada e pangkat x turunannya tetap dikali turunan dalamnya 1 nggak ngaruh. Jadi e pangkat x dibagi x pangkat 3 itu 3x pangkat 2. Dimasukin tetap tahingga, dimasukin tetap tahingga. Wah, turunin lagi. Berarti jadi maksudnya tahingga per tahingga itu namanya disebut tak tentu namanya. Jadi relatif. Nah, cuman serelatif apa gitu. Jadi ini tak tentu gitu. Serelatif apa? Oh, berarti kalau dianya tahingga per tahingga, maka ini saya coba turunin lagi ya. Terus saja sampai nggak tahingga per tahingga. X menuju tahingga dari apa? E pangkat X tetap E pangkat X. Kalau yang bawah jadinya apa? 6x. Masih tahingga per tahingga nih. Turunin lagi. Jadinya limit X menuju tahingga dari E pangkat X dibagi 6. Jadi kalau dimasukin jadinya apa? Tahingga dibagi 6. Kalau tahingga dibagi 6 pasti jawabannya tahingga. Maka jawabannya adalah tahingga. Jadi bentuk tentu itu kalau tahingga bagi angka tahingga, kalau 0 bagi angka 0, angka bagi 0 tahingga, itu bentuk tentu ya. Jadi ini termasuk bentuk tentu. Jadi tahingga dibagi 6 berapa? Ya tahingga punya uang banyak dibagi ke 6 orang. Wah, masih banyak lah, orang duitnya banyak. Oke gitu ya, itu 19. Nah, terakhir nomor 20. Ini deret Taylor ya. Jadi harus tahu deret Taylor. Apa itu deret Taylor? Jadi deret Taylor itu didefinisikan sebagai fx sama dengan f. Jadi
dari Taylor itu adalah bentuknya adalah fx sama dengan fa dikali x dikurang a pangkat 0 per 0 faktorial gitu ya, per 0 faktorial ditambah f aksen a dikali x min a pangkat 1 dibagi 1 faktorial gitu ya, 1 faktorial ditambah dan seterusnya. Jadi f double aksen a dikali x min a pangkat 2 dibagi apa nih? Dibagi 2 faktorial gitu. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini soalnya adalah ini kurang jelas ya soalnya apa ya. Tapi maksudnya adalah mau ini kalau apa ini misal ini pangkat berapa ya? Misal pangkat 4 lah atau pangkat apa ya? Pangkat 6 ya. Kayak 6 ya, huruf 6 ya. Misal pangkat 6 lah. Jadi kalau misalnya ada koefisien x min 1 pangkat 6. Jadi di sini tuh a-nya kebetulan didekati di x sama dengan 1. Jadi di sini itu nanti makainya adalah ini kan dan seterusnya ya. Jadi nanti pakainya nanti itu adalah si kalau saya punya fx sama dengan 1 per x 1 per 2 min x gitu ya. Nah ini tuh nanti didekatinya adalah jadi kan a nya 1. Jadi ini tuh di x sama dengan 1. Maksudnya a nya 1. Jadi nanti itu dia tuh nanti fa dibagi 0 faktorial dikali x min a pangkat 0. Jadi gitu. X min a pangkat 0 sebenarnya 1 ya. Tapi nggak apa-apa lah, biar saya tulisin. Jadi bisa saya tulisin. Oh ini a nya 1 ya. Nah ini adalah x min 1 pangkat 1. Ini tapi dibagi 1 faktorial. Dan seterusnya. Jadi artinya sebenarnya kalau misalnya kalian curiga kalau dianya ini kan x min 1 pangkat 0, maka koefisiennya adalah f turunan ke 0, jadi nggak diturunin. Tapi kalau di sininya pangkat 1, berarti f aksen 1 dibagi 1 faktorial. Jadi kalau pengen tahu koefisien x min 1 pangkat 6, ya koefisiennya ya. Jadi koefisien itu bagian ini disebutnya. Jadi yang ditanya itu adalah bagian yang ininya. Ini bagian koefisiennya itu yang ini. Bagian ininya kalau x min 1 pangkat 6 berapa? Ini kan x min 1 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Nah, jadi kalau saya prediksi itu rumusnya adalah f 6 kali turunan 6 kali pada saat 1. Ya, ini tuh hanya 1 ya, tadi lupa. Hanya 1. Hanya 1. Oke, jadi f kalau x min 1 pangkat 6 itu berarti turunan ke 6 1 dibagi 6 faktorial, itu rumusnya. Jadi kalau misalnya koefisien x min 1 pangkat 5 turunan ke 5 dibagi 5 faktorial. Jadi tugasnya sebenarnya di sini itu adalah mencari turunan ke 6. Ini kalau ya, ini saya nggak tahu ini kalau turunan ke 6 yang dimaksud. Antara tapi lumayan juga ya nurunin 6 kali. Coba kita akan coba turunin ya. Kan kita punya fx, fx-nya sama dengan apa nih? 1/2 min x. Jadi kan 2 min x pangkat min 1. Nah, jadi kalau saya tanya f aksen x sama dengan apa? Ini turunin jadinya min 1 dikali 2 min x pangkat min 2, tapi dikali turunan dalamnya, dikali min 1. Jadi kalau dikali min 1 jadi positif, jadinya adalah 2 min x pangkat min 2. Nah, terus kalau saya turunin 2 kali, nanti jadinya adalah berapa? Turunin min 2 dikali 2 min x pangkat min 3. Tapi dikali min 1. Nanti jadinya 2 dikali 2 min x pangkat min 3. Turunan ketiga gitu aja terus. Sama dengan min 6 ya. Min 3 kali 2. Jadi min 6. Langsung lah 6 lah ya. 2 min x pangkat min 4. Karena nanti pasti jadi positif. Dikali min 1. Nanti kalau turunan ke 4 jadinya berapa? Min 24. Ya, jadi langsung aja ya 24 ya. Jadinya 24 dikali 2 min x pangkat min 5. Nanti turunan ke 5 berarti nanti jadinya adalah berapa?
tinggal kali aja 5, jadi 120 2 min X pangkat min 6. Turunan ke 6, nah ini yang mau kita cari kalau dianya memang di sini angka 6 yang dimaksud ya. Jadi turunan ke 6 nya adalah berapa nih? 720 ya, dikali 2 min X pangkat negatif. Ya 720 itu 6 faktorial ya, jadi nanti pasti koefisiennya 1. Jadi kalau mau saya masukin koefisien X pangkat 6 nya adalah berapa? Jadi koefisien X pangkat 6 nya ini turunan ke 6, 1 dibagi 6 faktorial. Oke, F aksen 6 1 berarti X nya dimasukin 1, jadinya 720 dikali 2 min 1 pangkat min 6 per 6 faktorial. Nah 6 faktorial itu 720 ya, 720 dibagi 720 ini 1, udah beres deh. Jadi jawabannya pasti. Jadi ini koefisien X min 1 pangkat berapapun pasti 1 nih, semuanya 1 karena dia n faktorial. Dia pasti 1, kayak 6 pasti dibagi 3 faktorial, 24 bagi 4 faktorial, 120 bagi 5 faktorial, pasti jawabannya selalu 1. Ya tapi siapa tahu nanti kalau bentuknya nggak gini gimana, ya nanti kalian turunin dulu kayak gini ya. Jadi kalau misalnya ditanya turun nilai koefisien X min 1 pangkat 8, berarti turunan 8 dibagi 8 faktorial, rumusnya gitu aja, turunan n dibagi n faktorial ya. Sip, oke, itu paling 16 sampai 20. Semoga bermanfaat, dan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan boleh silakan komen. Nanti mudah-mudahan secepatnya saya bisa balas chat kalian atau pertanyaan dari kalian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di video part 5 ya, nomor 21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.